Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bangun ruang. Adapun anggota kelompok 11 yaitu Alia Nandanovanti, Arum Sartika, Ulfa Ardianawati, Eri Nurwidianto. Topik yang akan kami bahas yaitu bidang banyak, limas, kerucut, dan bola. Yang pertama yaitu bidang banyak. Bidang banyak sering disebut juga dengan bangun ruang, yaitu bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Bidang banyak beraturan adalah benda yang bersegi banyak, beraturan, yang sama, dan sebangun, dan yang ada pada setiap titik sudutnya bertemu sisi yang sama banyak. Sebuah bidang banyak disebut beraturan atau platonik jika sisi-sisinya merupakan segi banyak beraturan yang kongruen, dan jika sudut-sudut bidang banyak tersebut semuanya juga kongruen. Istilah lain bidang banyak beraturan adalah bidang banyak konveks, yang semua sisinya berupa daerah segi banyak beraturan yang kongruen dan pada setiap titik sudutnya bertemu sisi-sisi yang sama banyaknya. Adapun unsur-unsur dalam bidang banyak. Yang pertama, sisi bidang banyak, yaitu bidang-bidang atau lebih tepatnya bagian-bagian bidang yang membatasi ruang. Rusuk adalah ruas-ruas garis yang tepatnya bagian-bagian yang membatasi sisi-sisi. Rusuk-rusuk berpotongan pada titik sudut. Jika perpanjangan semua rusuk berada di luar bidang banyak, maka bidang banyak yang demikian disebut bidang banyak konveks. Bidang banyak beraturan merupakan bidang banyak konveks yang semua sisinya berupa daerah segi banyak beraturan yang kongruen dan pada setiap titik sudutnya bertemu sisi-sisi yang sama banyaknya. Sudut bidang banyak adalah bagian ruang yang dibatasi oleh 3 buah bidang datar atau lebih, yang kesemuanya melalui sebuah titik. Khususnya jika dibatasi oleh 3 buah bidang, maka disebut sudut bidang saja. Titik-titik pertemuan dari sudut bidang banyak disebut titik puncak atau titik sudut dari bidang banyak. Rusuk bidang banyak yaitu garis-garis potongan antara tiap dua bidangnya. Sudut-sudut bidang banyak adalah sudut-sudut tempuan dari sudut-sudut bidang dua yang terjadi oleh bidang-bidang yang membentuk sudut bidang banyak itu. Kemudian, suatu bidang banyak mempunyai bagian-bagian serupa dengan sebuah segi banyak. Bidang banyak yang sering kita jumpai, misalnya balok, pada sebuah balok, setiap daerah persegi panjang dinamakan permukaan atau bidang sisi. Setiap sisi daerah persegi panjang dinamakan rusuk balok. Titik sudut daerah persegi panjang yang setitik dinamakan titik sudut balok. Kemudian, kita dapat memperhatikan gambar balok di atas. Daerah persegi panjang ABEF, misalnya, merupakan sebuah permukaan atau bidang sisi. Setiap titik A, B, C, D, E, F, G, H merupakan titik sudut balok. Di titik A terdapat BAF, HAF, dan BAH. Permukaan-permukaan balok yang menentukan beberapa sudut-sudut dihedral. Misalnya FABH. Ruas garis seperti AD dinamakan diagonal balok. Dalam pembelajaran matematika di sekolah SD, SLTP, atau SLTA, disebut diagonal sisi dan diagonal ruang.
Diagonal sisi sebuah balok sebenarnya adalah diagonal persegi panjang. Mungkin juga diagonal persegi. Sedangkan diagonal ruang yang dimaksud adalah AD, seperti gambar di atas. Lalu apa saja sih jenis-jenis bidang banyak? Jenis-jenis bidang banyak dapat diklasifikasikan berdasarkan pada permukaan atau bidang sisinya, yaitu ada bidang 4, bidang 5, bidang 6, bidang 7, bidang 8, bidang 9, bidang 10, bidang 11, bidang 12, dan bidang 20. Setiap bidang memiliki banyak permukaan yang berbeda pula. Sesuai dengan namanya, jika bidang 4 terdiri dari 4 buah permukaan, bidang 5 terdiri dari 4 buah banyak permukaan, bidang 6 terdiri dari 6 buah, bidang 7 terdiri dari 7 buah, bidang 8 terdiri dari 8 buah, bidang 9 terdiri dari 9 buah, bidang 10 terdiri dari 10 buah, bidang 11 terdiri dari 11 buah, bidang 12 terdiri dari 12 buah, dan bidang 20 terdiri dari 20 buah. Lalu ada pula jenis-jenis bidang banyak beraturan. Di antaranya, bidang 4 beraturan, bidang 5 beraturan, bidang 6 beraturan, bidang 8 beraturan, bidang 12 beraturan, dan bidang 20 beraturan. Berikut ini merupakan contoh bidang banyak. Yang pertama yaitu bidang banyak tak konveks atau tidak beraturan, lalu bidang banyak konveks atau bidang banyak yang beraturan. Dalam bidang banyak konveks, berlaku dalil dari Euler yang berbunyi, pada setiap bidang konveks, banyaknya semua sisi ditambah banyaknya semua titik sudut sama dengan banyaknya rusuk ditambah 2. Jika S menyatakan banyaknya sisi, T menyatakan banyaknya titik sudut, dan R menyatakan banyaknya rusuk, maka rumus yang dapat kita lakukan yaitu S plus T sama dengan R plus 2. Berikut ini adalah contoh penggunaan bidang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu desain bangunan. Yang kedua yaitu desain berlian. Bangun ruang yang kedua adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang banyaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini biasa disebut dengan puncak limas. Ciri-ciri dari limas adalah 1. Limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. 2. Titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Dan yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Unsur-unsur dari limas. Unsur-unsur limas adalah sebagai berikut. 1. Titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. 2. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas. 3. Bidang sisi adalah bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. 4. Bidang alas adalah bidang yang merupakan alas dari suatu limas. 5. Bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. 6. Titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut limas. 7. Tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Selanjutnya jenis-jenis limas. Yang pertama limas segitiga. Limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk segitiga tersebut dapat berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Yang kedua adalah limas segi empat. Limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alas tersebut dapat berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajaran genjang, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah limas segi lima, jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi lima. Segi lima tersebut dapat berbentuk segi lima teratur ataupun segi lima sembarang.
Dan yang keempat, limas segi 6, jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi 6. Segi 6 tersebut dapat berupa segi 6 teratur maupun segi 6 sembarang. Rumus dari limas. Yang pertama, jika kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan luas permukaan limas, kita dapat mencarinya dengan cara luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Luas alas dapat menyesuaikan bentuk alas dari limas tersebut. Misal, limas segitiga, kita mencari luas alas segitiga, kemudian kita jumlahkan dengan luas sisi-sisi tegak dari limas. Kemudian, rumus yang kedua adalah volume limas. Kita dapat mencari dari 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Kemudian, contoh soal dan pembahasan limas yang pertama, sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm, maka berapa nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut? Maka kita dapat mencarinya. Luas alas limas tersebut adalah persegi, maka kita kalikan sisi kali sisi, yaitu 10 cm kali 10 cm sama dengan 100 cm kuadrat. Tinggi limas sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. Penyelesaiannya, luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alas tadi 100 cm kuadrat. Kemudian jumlah luas sisi tegak sama dengan 4 kali luas segitiga HRT. Kita mencarinya dengan perhitungan Pythagoras segitiga TOB. Sisi TO sama dengan 12 cm, kemudian sisi OB sama dengan 5 cm, maka sisi TB adalah 13 cm. Sehingga luas segitiga QRT sama dengan setengah kali QR kali BT sama dengan setengah kali 10 kali 13 sama dengan 65 cm kuadrat. Jumlah luas sisi tegak sama dengan 4 kali luas segitiga QRT. Jadi 4 kali 65 hasilnya 260 cm kuadrat. Jadi luas permukaan limas adalah 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm kuadrat. Kemudian contoh soal dan pembahasan limas yang kedua. Sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm, maka berapa volume limas tersebut? Kita dapat mencarinya dengan luas alas persegi 10 kali 10 sama dengan 100 cm kuadrat, kemudian tinggi limas sama dengan 12 cm. Yang ditanyakan adalah volume limas. Penyelesaiannya, rumus dari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas limas dikali tinggi limas. Jadi 1/3 dikali 100 dikali 12 hasilnya adalah 400 cm kubik. Berikut contoh benda yang berbentuk limas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, atap masjid, dan yang kedua adalah rubik. Kemudian, ada jaring-jaring limas. Yang pertama adalah jaring-jaring limas segitiga, yang kedua jaring-jaring limas segi 4, yang ketiga jaring-jaring limas segi 5, dan kemudian yang terakhir jaring-jaring limas segi 6. Selanjutnya ada bangun kerucut. Kerucut adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Sisi tegak pada kerucut ini berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Sisi lainnya disebut alas kerucut. Maka dapat disimpulkan bahwa kerucut hanya memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Ciri-ciri kerucut diantaranya: 1. Kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. 2. Kerucut memiliki 2 sisi. 3. Kerucut memiliki 1 rusuk. 4. Kerucut memiliki 1 titik puncak. 5. Kerucut memiliki jaring-jaring kerucut yaitu lingkaran dan segitiga. Kemudian ada unsur-unsur kerucut, yaitu ada bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran, daerah yang diarsir. Kemudian ada diameter bidang alas atau D, yaitu ruang garis AB. Kemudian ada jari-jari bidang alas atau R,
yaitu garis OA dan ruas garis OB. Kemudian ada tinggi kerucut atau T, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO. Kemudian ada selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Dan yang terakhir ada garis pelukis atau S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Kemudian ada rumus kerucut. Yang pertama ada volume, yaitu sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Kemudian ada luas permukaan atau L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS atau L sama dengan pi R kuadrat ditambah dalam kurung R plus S. Kemudian yang ketiga ada luas alas kerucut, yaitu rumusnya pi kali R kuadrat. Kemudian yang terakhir ada luas selimut kerucut, yaitu pi RS. Contoh soalnya adalah yang pertama, sebuah lingkaran memiliki luas 40 cm kuadrat. Jika lingkaran tersebut dibuat menjadi kerucut dengan tinggi 9 cm, hitung volume kerucut tersebut. Jawab, diketahui T sama dengan 9 cm. Luas dengan rumus pi R kuadrat sama dengan 40 cm kuadrat. Volume kerucut adalah sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan sepertiga kali 40 kali 9. Ingat, pi kali R kuadrat sama dengan 40 cm kuadrat. Yang hasilnya sama dengan 120 cm pangkat 3. Jadi, volume kerucut adalah 120 cm pangkat 3. Contoh yang kedua adalah sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari alas yaitu 6 cm dan tinggi 8 cm. Berapa luas kerucut tersebut? Dengan pi sama dengan 3,14. Jawab, R sama dengan 6 cm, T sama dengan 8 cm, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. S sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Luas sisi kerucut dengan rumus pi R dalam kurung R plus S sama dengan 3,14 kali 6 kali 6 tambah 10 sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 16 sama dengan 301,44. Maka luas kerucut yaitu 301,44 cm kuadrat. Berikut adalah contoh benda yang berbentuk kerucut. Yang pertama ada kon es krim, ada kon parkir, kemudian ada topi ulang tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh atau 360 derajat pada garis tengahnya. Ciri-ciri bola sebagai berikut. Yang pertama, bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, memiliki jari-jari. Yang ketiga, memiliki diameter. Yang keempat, tidak memiliki sudut. Yang kelima, tidak memiliki tinggi. Selanjutnya, unsur-unsur bola. Dari gambar tersebut, unsur-unsur bola dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, titik O dinamakan titik pusat bola. Yang kedua, ruas garis OA, OB, OC, dan OD dinamakan jari-jari bola. Yang ketiga, ruas garis AB dan CD dinamakan diameter bola, dan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Yang keempat, sisi bola merupakan kumpulan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap titik O. Titik tersebut dinamakan selimut atau kulit bola. Selanjutnya, rumus-rumus bola. Yang pertama, rumus mencari volume bola. V sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Yang kedua,
rumus mencari luas permukaan bola. L sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Yang ketiga, rumus mencari jari-jari yang diketahui V. Akar 3 dikali V per 4 dikali Pi. Yang keempat, rumus mencari jari-jari yang diketahui L. Sama dengan akar L per 4 dikali Pi. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasannya. Yang nomor 1, sebuah balon udara berbentuk bola dan terbuat dari bahan elastis. Hitunglah berapa luas bahan yang diperlukan untuk membuat balon udara tersebut jika diameternya 28 meter dengan Pi sama dengan 22/7. Penyelesaiannya, diketahui diameter balon udara sama dengan 28 meter. Jadi, jari-jari balon udara tersebut adalah 14 meter. Ditanyakan berapa luas bahan yang diperlukan untuk membuat balon udara tersebut. Jawab, L sama dengan 4 pi R kuadrat. L sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. L sama dengan 2464 meter persegi. Jadi, luas bahan yang dibutuhkan yaitu 2464 meter persegi. Selanjutnya, contoh soal dan pembahasannya. Yang nomor 2, hitunglah volume bangun di samping. Penyelesaian, diketahui jari-jari bangun di samping adalah 3 desimeter. Ditanyakan volume setengah bola. Penyelesaiannya, volume setengah bola sama dengan setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3. Sama dengan 2/3 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 3. Sama dengan 56,52. Jadi, volume bola tersebut adalah 56,52 desimeter kubik. Selanjutnya, contoh benda yang berbentuk bola yang sering kita jumpai. Yang pertama ada bola voli, yang kedua ada bola basket, yang ketiga ada bola sepak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.